Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini kita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Berburu Konten di Taman Mati. Di sebuah kota kecil yang tampak tenang di permukaan, tersembunyi sebuah taman tua yang sudah lama ditutup untuk umum. Namanya dulu Taman Bening Asri. Namun nyaris tak ada yang menyebutnya begitu lagi. Warga sekitar lebih mengenalnya dengan sebutan Taman Mati. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Konon, taman itu ditutup setelah serangkaian kasus orang hilang yang tidak pernah terpecahkan. Mereka yang masuk ke dalam tidak pernah kembali. Bukan 1 atau 2 orang, tapi cukup banyak. Hingga akhirnya pemerintah memagari seluruh area dengan besi tinggi berkarat. Di lain cerita, ada 3 orang sahabat bernama Rina, Genta, dan Dito. Anak-anak muda yang pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu yang liar. Mereka bukan hanya sahabat, mereka adalah tim pemburu kisah horor yang mengelola sebuah kanal media sosial khusus kisah-kisah menyeramkan. Bagi mereka, tempat seperti Taman Mati bukanlah ancaman, melainkan kesempatan emas. Dan pada suatu malam yang terlalu dingin untuk disebut wajar, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam taman. Langkah kaki mereka pelan namun mantap. Satu persatu menyalakan kamera, lensa merekam kegelapan yang membentang dengan harapan menangkap sesuatu yang nyata. Cuma mitos, kita cuma rekam sebentar terus pulang. Kata Dito pelan, nyaris berbisik, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pagar tinggi itu tak kokoh lagi, karatan dan rapuh penuh lumut. Jelas bisa dipanjat dengan sedikit usaha oleh mereka. Tapi begitu kaki mereka menyentuh tanah taman, semuanya berubah. Udara mendadak menusuk tulang dan kabut tipis turun seperti tirai lembab yang memeluk lehernya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung di taman, dan tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan. Keheningan yang pekat yang seolah hidup dan mengintai ketiga orang itu. Dan di antara kabut, terlihat wahana-wahana tua, perosotan berlumut, kuda-kudaan besi yang nyaris patah, dan mainan karatan lain yang berdiri membisu seakan menyaksikan dari dunia lain. Langkah mereka membawa ke tengah taman. Di sana berdiri ayunan tua yang berderit pelan, bergerak perlahan seperti digoyang oleh tangan yang tidak terlihat. Perosotan ditelan lumut hijau tua di pojok taman, dan sebuah patung badut kecil berdiri menatap lurus ke arah mereka. Senyumannya membeku, retak di beberapa bagian. Dan tiba-tiba, salah satu ayunan mulai bergerak lebih cepat. Awalnya pelan, lalu makin keras, padahal tidak ada angin. Genta dan Dito saling pandang. Gugup, keringat dingin mulai membasahi leher. Tapi Rina justru tertawa terbahak-bahak, suaranya memecah kesunyian malam. Halah, masa takut kayak gitu aja? Gak ada apa-apa, cuma efek angin malam. Penakut amat sih kalian. Santai kali, katanya sambil terkekeh. Tapi suara tawanya terasa asing, seolah bukan milik Rina. Genta yang membawa kamera langsung mengarahkan lensa ke ayunan itu. Dan saat mereka melihat ulang rekamannya, jantung mereka nyaris berhenti. Di layar
terlihat bayangan samar seorang anak kecil duduk di ayunan itu. Punggungnya hampir membungkuk, dengan rambut yang cepak berantakan, bergerak naik turun, naik turun. Mereka panik, karena saat dilihat tidak ada apapun dalam ayunan. Namun di balik itu, ada anak kecil yang menatap mereka dengan senyuman, seperti mengejek, tapi tidak bisa dilihat oleh mereka. Mereka pun tetap berusaha keluar, mencoba menenangkan diri. Namun begitu mereka berbalik, jalur yang tadi mereka lewati hilang. Jalan setapak kini bercabang ke arah yang tidak mereka kenali. Mereka kembali berjalan, mencoba menemukan pintu keluar, tapi justru tersesat. Yang mereka temukan malah sebuah kolam air berwarna hitam gelap dan diam, seperti kaca yang tidak memantulkan apapun. Dan di tepinya ada sebuah boneka kecil mengambang, nampak lusuh dengan tubuh setengah tenggelam. Dito hendak menyentuh boneka itu, dan saat matanya bertemu dengan si boneka, ia membeku. Boneka itu malah tersenyum, dan perlahan wajahnya bergerak, bukan karena arus, tapi seperti makhluk hidup. Jeritan mereka pecah. Mereka mulai berlari, tapi taman itu seperti hidup dan menertawakan mereka. Arah berubah, langkah tidak membawa mereka pergi. Dan lalu mereka melihatnya. Ada sosok-sosok yang tidak semestinya ada. Anak kecil berlumuran tanah, berdiri diam menatap dari kejauhan. Dengan wanita mengenakan gaun kebun robek, menyeret sekop yang penuh darah, langkahnya berat tapi pasti. Serta wajah-wajah menggantung di antara ranting yang menatap diam. Rina mencoba menelepon seseorang, siapa saja, tapi tidak ada sinyal. Layar ponselnya berkedip dan hanya ada satu suara yang keluar. Kamu sudah masuk, kamu tidak bisa keluar sendirian. Puncaknya adalah ketika mereka sampai di pusat taman, di mana ada sebuah pohon tua berdiri, besar dan menjulang, seperti raksasa yang sedang tertidur. Akar-akar pohon itu merambat liar, seperti tangan kurus yang mencengkeram bumi, menahan sesuatu dari dalam. Dari balik batang pohon, muncul sesosok hitam tinggi. Tubuhnya seperti bayangan manusia yang kelaparan. Matanya cekung, merah menyala dari balik kegelapan. Nafasnya berat, gerakannya lambat tapi pasti. Ia kemudian menatap mereka. Langit mendadak gelap, tanah gemetar. Dito mencoba lari, tapi kakinya seperti ditarik sesuatu dari dalam bumi. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, hanya bisa melihat dunia yang perlahan memudar. Hingga keesokan harinya, tubuh ketiga pemuda itu ditemukan di luar pagar taman. Berdiri menggigil, dengan mata kosong menatap langit. Tak satu pun dari mereka bisa bicara. Bibir mereka kaku, wajahnya pucat seperti tak ada darah. Ponsel mereka ditemukan dalam saku jaket, dan kamera hilang entah kemana. Dan saat video diperiksa, hanya layar hitam yang terekam dan tidak ada apa-apa. Beruntung mereka masih bisa keluar dari taman itu dengan sendirinya. Tidak seperti nasib-nasib buruk yang dialami oleh orang-orang yang tidak beruntung. Dan sejak saat itu, taman dijaga ketat. Tidak ada yang boleh masuk. Meskipun setiap malam warga sekitar masih bisa mendengar suara ayunan yang berderit.
dan terkadang suara tawa anak-anak yang bermain. Padahal taman itu kosong. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah untuk kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah yang berikutnya. Sekian dulu untuk kisah di balik cerita kali ini. Karena di balik cerita masih ada cerita.